yang kami sucikan ide petanda gede anom negara salah karena mengatur yang kami muliakan Bapak Ibu Biro Minggu yang bertangkil pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua Parisada Kecamatan Sawangan, Ketua Parisada Kecamatan Sukoharjo, Ketua Sektor Asamrawo, dan Ketua Sektor yang dulunya Ketua Sektor Bayu Urip itu namanya Sektor Asamrawo kakak anu niki. Terus Ketua Sektor Simomulyo sekarang menjadi Ketua Sektor Sukomanunggal. Bapak sesepuh umat Hindu ring pura sono Poncok Gigi, bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar tangkil pada malam hari ini yang kami hormati. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung ketawara nugrahnya pada malam hari ini. Kita bersama-sama dapat melaksanakan persembahyangan di Pura Sono Pancagiri yang kita sucikan bersama dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan Dharma Wacana dengan judul tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan. Tidak ada yang langgeng di dunia ini kecuali perubahan. Kami ambilkan contoh bapak-bapak, ibu-ibu. Bunga yang mekar hari ini besok akan layu, selanjutnya kering dan busuk. Makanan yang enak hari ini kita makan, besok sudah akan bau, akan basi dan membusuk, dan mungkin akan beracun. Rupa cantik, rupa ganteng pada hari ini besok akan menjadi buruk, selanjutnya akan mati. Tetapi yang perlu diwaspadai bapak-bapak, ibu-ibu, mengarah kemana perubahan itu? Karena kita manusia makhluk yang berpikir, seharusnya perubahan itu adalah mengarah ke arah yang lebih baik. Hari ini seharusnya harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu bilang perubahan tidak bisa kita laksanakan ke arah yang lebih baik, maka itu akan menjadi sia-sia. Seperti misalnya dikasihkan contoh, seperti rumput. Rumput itu tumbuhnya selanjutnya akan mati, dan mati pun rumput itu selanjutnya hidup dan untuk mati. Dan juga
seperti telur busuk, padi hampa, kelihatannya ada, tetapi tidak berguna. Mari Bapak Ibu, kita mulai berubah. Mulai berubah dari diri kita sendiri. Mulai berubah dari hal-hal yang kecil. Mulai berubah dari saat ini juga. Kami ambilkan contoh perubahan seperti buku harian. Seperti buku harian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada beberapa lembar buku halaman yang kita tulis sekarang. Dalam buku harian yang kita tulis sekarang, itu tidak boleh dihapus karena tidak ada deteknya. Apa yang kita buat, apa yang mungkin salah yang kita buat, itu tidak bisa kita hapus. Begitu juga perbuatan kita sendiri. Pada hari ini, bila ada perbuatan kita yang salah, itu kita tidak bisa menghapusnya. Tetapi Tuhan menyediakan halaman-halaman baru, halaman-halaman yang masih kosong untuk kita perbaiki di hari-hari berikutnya. Perubahan untuk menghindari perselisihan. Berselisih dengan pelanggan, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu adalah seorang pedagang. Bila berselisih dengan pedagang, dengan pelanggan, pelanggan akan kabur. Berselisih dengan rekan kerja, tidak ada semangat kerja tim. Berselisih dengan bos, pasti akan tidak ada masa depan di tempat itu. Berselisih dengan keluarga, hubungan antar keluarga akan renggang. Berselisih dengan teman, akan kehilangan teman. Dan berselisih dengan pasangan, maka perasaan sayang akan berkurang. Berselisih dengan siapapun, yang pasti kita akan kalah. Tidak pernah kita akan menang. Yang menang hanyalah ego kita sendiri. Tidak ada artinya Bapak Ibu kita menang dalam perselisihan. Sebab konon yang menang akan menjadi arang, yang kalah akan menjadi debu dalam perselisihan. Berubah dengan kata-kata bijak. Lebih baik kita disakiti dengan kejujuran daripada dibahagiakan dengan kebohongan. Jadi kita lebih baik kita disakiti dengan kejujuran daripada kita dibahagiakan dengan kebohongan. Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, dalam keadaan benar kita difitnah, disalahkan, atau bahkan dihukum, maka kita akan mendapat pahala. Dalam keadaan salah kita dipuji, kita dibenarkan, itu merupakan hukuman bagi kita. Bila berubah pada keadaan, ketika kita ada di posisi yang kuat, semua memuji, namun saat kehilangan posisi dengan mudahnya melupakannya. Jangan percaya pada atribut duniawi, jabatan, harta benda, kekuasaan, dan kecerdasan. Semua itu tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Berubah untuk mengingat diri, untuk mengingatkan diri kita sendiri. Sanjungan atas diri kita akan berubah
saat kondisi kita pun berubah. Ketika kita berada di atas, kata-kata sampah kita pun akan tercium harum semerbak. Kata-kata bijak itu kalau kita berada di atas, kata-kata sampah kita pun akan tercium semerbak kata-kata bijak. Nah, ketika kita berada di bawah, kata-kata bijak kita pun tidak akan ada yang mau mendengar karena aromanya berbau sampah. Saat jatuh kita mudah sekali mengenali mana teman baik dan mana pengkhianat. Seperti misalnya bapak-bapak, ibu-ibu saat kita jatuh, jadi teman baik itu akan tetap kepada kita. Tetap kita bisa mengenali teman baik kita. Nah, ketika berjaya, carilah teman baikmu, itu akan sulit karena dia bersembunyi dan menjaga jarak. Tetapi yang datang justru pengkhianat. Jadi pada saat kita jatuh, disitulah kalau masih teman kita mengikuti kita, itulah teman-teman kita yang sebenarnya. Tetapi biasanya pengkhianat pada saat kita jatuh, dia akan lari. Jadilah hidup ini indah, bukan karena kita punya segalanya, tetapi karena kita mensyukuri apa adanya. Jalani hidup ini dengan hati yang penuh kasih dan sabarlah. Jadi sabar. Tuhan lebih menyayangi kita daripada apa yang kita duga. Sesuatu yang baik sedang dipersiapkan Tuhan untuk kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya berubah dengan renungan. Jika bapak-bapak masih banyak terlihat salah, ada dari bapak-bapak atau ibu menyatakan ini salah, itu salah, semua disalahkan, itu tandanya jiwa sedang terbakar. Jiwa sedang terbakar, hati-hati. Nah, jika kadang-kadang masih terlihat salah, itu tandanya jiwa mulai belajar. Nah, bagaimana kalau sudah tidak ada yang terlihat salah? Itu tandanya jiwa sedang mekar. Ya, jadi kalau jiwa sedang mekar itu semua itu tidak ada yang kelihatan salah, semua kelihatan benar. Berubah ke arah yang 9 kunci kehidupan bahagia, yaitu tidak membenci. Jadi tidak membenci sesama, tidak mengeluh. Maksudnya di sini tidak mengeluh. Seandainya bapak-bapak, ibu-ibu mendapat tugas lebih, itulah karena Tuhan tahu bahwa bapak ibu mampu untuk melaksanakannya. Yang ketiga, tidak berprasangka baik. Yang keempat, rendah hati, mudah memaafkan, hindari permusuhan, berdana punya. Kesempatan pada malam ini kita berdana punya, selalu tersenyum. Nah, ini selalu tersenyum, ketemu orang-orang harus kita tersenyum, tidak dengki dan iri hati. Tetapi bertemu orang tersenyum, tapi jangan tersenyum sendiri ya Pak ya. Nanti disangkanya gila. Berubah, hormat pada yang lebih tua. Nah, ini penting ini bapak-bapak. Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu kami hormati, masih adakah di antara kita tidak hormat kepada orang yang lebih tua? Nah, masih adakah kalau dari bapak-bapak ibu yang tidak hormat kepada orang yang lebih tua? Ini ada konsep Jawa dan konsep agama Hindu. Untuk menghormati kepada yang dituakan.
Kalau konsep Jawa disebut sepuh. Sepuh itu adalah orang yang umurnya sudah tua. Memang tua umur. Kalau sesepuh atau bini sepuh, itu umur yang dituakan, orang yang dituakan karena jabatan sosial atau keagamaan. Kalau aji sepuh, itu orang yang karena ilmu. Nah, bagaimana dengan agama Hindu? Tua karena umur, pertama juga tua karena umur. Kedua, Brahmana disebut tua karena pengetahuannya. Meskipun seorang Brahmana masih muda, bila pengetahuannya sudah tinggi, itulah disebut tua. Kalau ksatria disebut tua karena keperwiraannya. Berperang di medan perang, ya perwira. Waisya disebut tua karena kedermawanannya. Dan Sudra disebut tua karena pengabdian atau pelayanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini yang terakhir, berubah menyembuhkan tanpa obat. Nah, ini menyembuhkan tanpa obat ini mungkin tertarik ini sedikit. Seorang ibu yang sakit hampir akan mati mendatangi petugas kuburan. Dari mobilnya dia memanggil petugas kuburan. Pak, saya yang mengirim Bapak setiap bulan mengirim uang supaya Bapak belikan bunga untuk diletakkan di atas kuburan anak saya. Terus dijawab oleh penjaga kubur, "Oh, jadi ibu yang mengirim saya uang setiap bulan untuk menaruh bunga di atas kuburan anak ibu. Saya terima uang itu, Ibu. Saya memang belikan bunga. Tetapi saya tidak pernah meletakkan bunga itu di atas kuburan anak ibu." Jawab, "Apa?" Kaget dia. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa menikmati keindahan kembang dan keharuman bunganya. Justru orang hiduplah yang bisa menikmati. Kembang-kembang yang ibu berikan, uang yang ibu berikan, saya berikan kembang. Saya berikan kepada orang-orang di rumah sakit yang sedang sakit, yang sedang bersedih. Orang miskin, saya bagikan. Karena orang-orang itulah yang mendapat bisa menikmati keharuman bunga. Dan perempuan itu terdiam dan langsung pergi. Mungkin dia tidak terima saat itu. 3 bulan kemudian dia datang. Turun dari mobil, berjalan ke tempat penjaga kuburan. Orang tua yang berwajah cantik. Dia bertanya, "Bapak, apa kenal dengan saya?" "Oh ya, kan ibu baru 3 bulan yang lalu datang ke sini." "Iya." Ibu kelihatan sehat." Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu ternyata memperhatikan dan membahagiakan mereka yang masih hidup jauh lebih berguna daripada meratapi yang sudah meninggal. Dia bercerita, ketika saya secara langsung mengantarkan bunga-bunga itu ke rumah sakit, panti jompo, orang-orang yang sedang susah, bunga itu tidak hanya menyenangkan mereka, tetapi saya sendiri juga bahagia. Ibu itu dia memberikan bunga kepada panti jompo, orang sakit itu tidak menyenangkan orang yang diberi, tapi dia sendiri juga bahagia.
Sampai saat ini katanya, dokter-dokter menjadi bingung. Mengapa saya bisa sembuh? Padahal saya sudah divonis akan meninggal dalam waktu yang dekat. Tetapi saya benar-benar bersyukur, yakin bahwa sukacita dan pengharapan adalah obat yang memulihkan saya. Jangan pernah mengasihi diri sendiri, karena kita membuat kita terperangkap. Jangan pernah mengasihi diri sendiri, karena kita akan membuat kita terperangkap. Dengan menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kalau di ajaran itu namanya taklamasi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Menyenangkan orang lain akan membuat kita bahagia. Itu kesaksian dari seorang ibu, bahwa dengan hati yang riang, dengan senang memberikan bunga kepada orang lain, yang menerima senang dia juga merasa senang, maka dia orang sakit itu juga bisa sembuh. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pak Mas Santi. Om Santi 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 Om.